aktivitas kita. Untuk itu kita akan melakukan terapi aktivitas pada teman-teman sekalian yang ada di sini. Dan untuk itu sebelum kita memasuki yang namanya terapi aktivitas, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Bagaimana kalau kita perkenalan ke pasien atau fasilitator terlebih dahulu? Yang mana bagusnya? Fasilitator. Baik, untuk itu saya persilakan kepada fasilitator pertama kita untuk memperkenalkan nama. Baik, perkenalkan saya Yudi Safira sebagai fasilitator. Baik, perkenalkan nama saya Fatani sebagai fasilitator. Baik, saya Nurul Dari sebagai fasilitator. Saya Nurul Korbi sebagai fasilitator. Dan saya Siti Nur Indasari sebagai fasilitator. Nah, itulah fasilitator kita pada siang hari ini. Dan untuk itu, halo fasilitator. Baik, untuk itu kita lanjut kepada pasien, kepada teman-teman, karena tak kenal maka tak sayang, daripada mengatakan hal seperti itu. Untuk itu saya persilakan kepada Mbak untuk memperkenalkan namanya. Mbak, apa bisa diperbesar suaranya? Halo, nama saya Salwa. Halo Mbak Salwa. Baik, kita lanjut kepada Mbaknya. Perkenalkan nama saya Ica. Halo Ica. Untuk itu selanjutnya Mbak siapa? Perkenalkan nama saya Risa. Halo Marisa. Untuk selanjutnya siapa? Perkenalkan nama saya Kartika. Halo. Baik, untuk itu kita sudah saling mengenal. Baik, kita akan memasuki yang namanya permainan, yang dimana permainan kita ini akan menceritakan masalah-masalah kita terkait dengan apa yang telah kita rasakan. Akan tetapi sebelum kita memasuki yang namanya permainan, teman-teman, kita akan diikuti dan diiringi dengan yang namanya musik dan boneka. Kalau memang seumpama musik sama bonekanya berhenti, contohlah pas ini boneka pas di tangannya Mbak Salwa, terus musiknya juga berhenti, maka Mbak Salwa akan menceritakan masalahnya. Bisa? Semuanya bisa? Iya, boleh. Kita mulai nih. Bisa dipegang dulu nih. Oke. 1, 2, 3. Oke, kita ke Mbak Nisa dulu ya. Kepada Mbak Nisa, apa memang ada masalahnya? Dan itu di rumahku dijauhi kata keluargaku, terus juga di kampus kan pernah kat kuliah tuh dijauhi sama teman-temanku, tapi lagi sakit itu kurasa kalau dia juga sama keluarga aku di rumah, jadi di kamar terus mah dan pernah ke keluarga. Mbak Nisa harus berinteraksi kepada keluarga dan lingkungan sekitar ya, supaya tidak terjadi isolasi sosial. Harus selalu berinteraksi ya, jangan menarik diri. Yang bisa pasti bisa. Baik, itu Mbak Nisa sedikit motivasi dari teman-teman kita, dari fasilitator kita yang ada di untuk terapi aktivitas ini. Dan kita bagaimana kalau kita lanjut misalnya permainannya? Lanjut. Oke, tunggu nak. Bentar. Oke. Baik Mbak Salwa, apa bisa diceritakan masalahnya? Karena Mbak Salwa tadi bilang saya tidak ada masalah, saya begini. Pasti ada masalahnya Mbak Salwa tuh. Ceritakan nih kalau besarkan masalah-masalah yang sudah dihadapi. Untuk itu Mbak Salwa, bisa volumenya dikasih terbesar. Itu kami dibuat terus Kak, karena tidak cantik Kak, terus tidak pintar Kak juga beda dengan temanku. Nah memang goblok pas aku cerita tadi gue begitu.
Saya bilang tidak cantik kak. Sabar adik, sabar. Mamaku bilang cantik jauh. Mbak Salwa sama Mbak Kartika nggak boleh kasih begitu ya, nggak boleh. Terutama Mbak Kartika nggak boleh dikasih begitu temannya. Dan siapa tahu fasilitator bisa memberikan arahan kepada Mbak Kartika sama Mbak Salwa. Untuk Mbak Salwa, ketika ada orang yang mengejek Mbak Salwa, jangan mudah terpancing ya. Karena setiap manusia itu cantik, setiap manusia itu memiliki kepribadian dan keunikan masing-masing. Baik itu Mbak Salwa dan untuk Mbak Kartika juga, kalau memang melihat temannya yang kayak dibully sama keluarganya atau direndahkan sama keluarganya, untuk teman-temannya di luar sana itu, kita tidak boleh membuli temannya juga. Kita harus memberikan semangat kepada temannya. Dan kepada juga Mbak Salwa, jangan mudah terpancing emosinya, karena kita tidak tahu di luar sana apakah memang orangnya itu baik atau tidak. Siapa tahu menimbulkan masalah untuk emosi naik dan lain-lain sebagainya. Jadi kita menghindari saja hal yang seperti itu. Ya sudah, kalau begitu Ibu Kartika minta maaf ke Ibu semua. Nah, minta maaf dulu dong. Ayolah. Salaman, ayo Mbak Salwa, nggak boleh gitu. Mbak Salwa, aku minta maaf ya. Mbak Salwa, nggak boleh gitu. Ayo Mbak Salwa, kan enak. Baik, alhamdulillah Mbak Kartika sama Mbak Salwa sudah baikan. Kita lanjut nih permainan tadi. Lanjut. Oke, kepada Mbak Ica, apakah memang ada masalahnya atau bagaimana Mbak? Ada. Oke, kalau memang paling ada bisa kita bicarakan supaya fasilitator bisa memberikan solusinya dan menambahkan beberapa yang bisa ditambahkan kepada Mbak Ica. Jadi saya sering melihat sesuatu tapi orang nggak pernah percaya sama saya kalau saya. Kalau boleh tahu Mbak, apa memang yang biasa dilihat? Apakah bayangan kayak Ataukah ada kayak orang yang kita lihat atau suara-suara yang kita dengar? suara menangis? Suara menangis. Jadi pada saat kita ceritakan ke teman-teman di luar sana, dia percaya atau tidak? Baik Mbak, saya percaya kalau Mbak selalu mendengar suara-suara itu, tetapi suara itu tidak nyata ya. Jadi Mbak, jika Mbak mendengar suara itu lagi, Mbak Ica tutup telinga aja, bilang kamu tidak nyata. Bisa ya Mbak? Pergi. Baik, itulah itu tambahan dari Ibu Iji terkait dengan masalahnya. Jika memang Mbak Ica mendengarkan atau melihat sesuatu atau bayangan-bayangan dan itu tidak nyata, langsung saja tutup telinganya, baru bilang kamu tidak nyata, kamu pergi. Bilang aja sih. Iya, gitu. Baik, kita lanjut. Permainannya bagaimana? Lanjut. Untuk itu saya mau bertanya dulu kepada Mbak Kartika terkait terapi kita pada kali ini. Apakah memang ada masalahnya atau ada masalah yang sedang dihadapi? Apa itu Mbak, bisa diceritakan masalahnya? Kemarin saya mencalonkan presiden, tapi saya tidak. Oh, kenapa kamu bisa Mbak? Karena kurangnya dana. Karena masyarakat sekarang lebih membutuhkan uang daripada saya.
jadi Mbak ini ceritanya tidak lolos sebagai presiden karena kekurangan uang. Iya, Mas. Dinas tadi tidak ada pilih kok, tidak mau. Orang tutup serangan fajar. Yang namanya juga kita sebagai masyarakat harus adil dan makmur, tanpa harus ada politik. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Ada Mbak Ica, tenang ya, jangan masih jadi kepada Mbak Kartika kalau memang ada masalah ya, ada yang sedang dihadapi kayak contoh sementara mencalonkan sebagai presiden dan Mbak Kartika tidak terpilih karena kekurangan uang atau dan lain sebagainya itu mungkin Mbak jangan terlarut dengan itu. Kalau memang ada masalah yang seperti itu, biarkan saja karena soal kalau menang itu sudah ada yang ditentukan. Jadi Mbak Kartika sama Mbak Ica salam dulu dong, minta maaf dulu dong. Nggak boleh gitu, ayo. Nggak mau Pak, salah. Nggak boleh. Kita mungkin bisa lebih mendahului. Mbak Ica maju dulu, Mbak Ica maju, ayo. Ayo Mbak Ica, bisa dong. Mana? Kepada Mbak Kartika itu. Oke, oleh. Jadi itulah aktivitas kita pada kesempatan hari ini. Untuk itu saya persilakan kepada Mbak Salwa, Mbak Ica, Mbak Nisa dan Mbak Kartika untuk saling merangkul terlebih dahulu agar terapi kita pada siang hari ini, itu berjalan dengan baik dan kita saling memberikan motivasi, memberikan arahan dan memberikan apapun itu untuk kebaikan sehari-harinya. Untuk itu saya persilakan kepada Mbak Salwa, Mbak Ica, Mbak Nisa, salaman mungkin supaya berjalan dengan baik. Oke. Tidak apa-apa sama Mbak Salwa ke Pak Nisa, mungkin boleh. Baik, itulah terapi aktivitas kelompok kita pada hari ini. Untuk itu, siapa tahu ada tambahan dari fasilitator untuk masukan pada terapi kita hari ini. Jadi mungkin teman-teman semua setelah dilakukan terapi aktivitas kelompok ini bisa saling merangkul, bisa saling berinteraksi lagi, tidak ada kata musuh di dalamnya, kita semua sama rata. Jadi bolehlah bersosialisasi satu sama lain, saling mengenal satu sama lain. Baik, itu tambahan dari fasilitator kita, dari Ibu Indah terkait terapi aktivitas kita pada hari ini. Dan untuk itu saya sebagai moderator pamit undur diri, dan kepada Mbak Salwa jangan terbawa emosi, sama juga dengan Mbak Ica, jangan terbawa emosi. Baik, untuk itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada fasilitator terkait dengan terapi aktivitas kita hari ini, dan saya berikan kesempatan kepada fasilitator sekalian, siapa tahu ada tambahan untuk kedepannya. Saya persilakan. Baik, mungkin ada sedikit evaluasi dari saya terkait dengan terapi aktivitas kelompok yang sudah dilakukan tadi. Sudah cukup baik, hasilnya sudah cukup memuaskan, tetapi ada satu pasien yang mungkin kurang bersosialisasi di dalamnya, seperti Ibu Nisa yang menderita isolasi sosial. Itu saja. Jadi kepada teman-teman yang lain, siapa tahu ada tambahannya untuk ke depan terkait dengan pasien-pasien kita. Kalau sudah saja. Sudah. Baik, itulah tambahan dari Ibu Indah, dan mudah-mudahan terapi kita untuk kedepannya bisa berjalan dengan baik, bisa lebih baik daripada yang sebelumnya, dan
Untuk itu kita akhiri pertemuan kita hari ini, kurang dan lebih mohon dimaafkan, dan saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.